Halo guys, balik lagi di channel Mikir Santai. Bro, lo pernah nggak kepikiran siapa sih yang sebenarnya ngontrol ekonomi dunia ini? Nah, di video ini kita bakal nge-explore ekonomi Marxis secara singkat, biar lo ngerti hukum-hukum dasar yang gerakin masyarakat kapitalis. Yuk kita mulai. Jadi gini, sistem ekonomi kapitalis itu sebenarnya rapuh banget bro. Pas lagi bagus, kesannya kayak keren abis. Tapi pas kena krisis, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Ilmu ekonomi mereka sendiri kayak udah kehilangan arah. Kenapa? Karena tugas utama ilmu ekonomi kapitalis itu bukan buat nyelesain masalah kita, tapi nutup-nutupin fakta kalau kelas pekerja itu dieksploitasi gila-gilaan. Yang mereka jual ke kita itu cuma teori palsu kayak trickle down ekonomi, alias janji palsu kekayaan dari atas bakal netes ke bawah. Tapi mana buktinya? Inflasi naik, pengangguran makin banyak. Contoh dekat, coba lihat laporan Oxfam tahun 2024, kekayaan 1% orang terkaya di dunia itu naik 2 kali lipat selama pandemi. Sementara yang di bawah makin tercekik. Pemimpin-pemimpin buruh sayap kanan sekarang udah nggak pakai jurus dewa mereka. John Maynard Keynes yang dulu terkenal gara-gara bilang belanja pemerintah bisa nolong ekonomi, mereka malah balik ke solusi ortodok ala kapitalis. Potong gaji, hemat anggaran, deflasi. Padahal itu sama aja kayak nyuruh orang diet pas lagi kelaparan. Reformis kiri gimana? Masih ngejual ide lama kayak kontrol impor dan reflasi, alias ngelempar duit buat nambah permintaan. Tapi kapitalisme sekarang tuh udah beda bro. Globalisasi bikin teori lama nggak relevan. Contoh, kebijakan austerity di Inggris pasca Brexit, akibatnya layanan publik ancur-ancuran sementara inflasi naik tinggi. Lo pikir barang-barang yang lo beli itu diproduksi buat memenuhi kebutuhan lo? Salah besar. Di kapitalisme, barang itu dibuat bukan buat lo, tapi buat jualan. Kapitalis itu nggak peduli barangnya bakal kepakai atau enggak. Yang penting ada yang bayar. Kayak yang pernah dibilang Lord Stokes, mantan bos British Leyland, gue bikin duit bukan mobil. Dan itu bener banget bro. Contoh, fast fashion, Zara dan Shein bikin baju murah dalam jumlah banyak, tapi ujung-ujungnya jadi limbah karena nggak laku atau dibuang setelah tren habis. Nah ini dia syarat kapitalisme buat bertahan. Syarat pertama, harus ada kelas buruh yang nggak punya properti. Jadi mereka mau nggak mau jual tenaga mereka buat bertahan hidup. Misalnya aja konsep gig ekonomi, kayak ojek online. Lo pikir mereka bebas? Aslinya mereka kerja tanpa jaminan, gaji nggak tetap, dan nggak punya kontrol. Syarat kedua, alat produksi harus dikuasai segelintir orang. Lihat aja perusahaan besar kayak Amazon, Google, dan Tesla. Mereka ngeremuk usaha kecil yang nggak bisa bersaing, terus bikin monopoli. Ini mirip sama Marx bilang dulu. Kompetisi bebas akhirnya mati di tangan monopoli. Contoh, Amazon menghancurkan usaha retail kecil di Amerika. Grab dan Gojek memonopoli sektor transportasi online di Asia Tenggara. Nah bro, pernah nggak lo mikir kenapa harga sepatu, kain, atau whisky bisa beda-beda? Atau lebih dalam lagi, dari mana sih kapitalis itu dapat untung? Dan kenapa buruh sering banget dirugiin? Jadi gini, biar ngerti gimana kapitalisme jalan, lo harus tahu dulu apa itu nilai. Nilai ini tuh kayak kunci buat semua pertanyaan tadi.
menurut Karl Marx, nilai itu bukan cuma soal harga atau barang keren. Nilai muncul dari kerja manusia. Jadi, makin banyak waktu kerja yang dihabisin buat bikin suatu barang, makin besar nilainya. Simple kan? Contoh, sepatu handmade dari brand lokal butuh 10 jam buat produksi satu pasang. Sedangkan sneakers pabrik massal cuma butuh 1 jam per pasang. Hasilnya, sepatu handmade mahal karena nilai kerjanya gede. Tapi kapitalisme sering nyari jalan buat ngepres waktu kerja biar untungnya makin banyak. Di kapitalisme, barang yang lo lihat itu nggak cuma barang biasa. Mereka disebut komoditas. Komoditas itu barang atau jasa yang diproduksi buat dijual, bukan buat dipakai sendiri. Contohnya, misal lo bikin lukisan buat hobi, itu barang biasa. Tapi kalau lo jual lukisan lo, jadilah dia komoditas. Kapitalisme tuh intinya bikin dan ngejual komoditas sebanyak mungkin. Makanya Marx bilang, kapitalisme tuh kayak akumulasi besar-besaran komoditas. Barang lebih banyak, profit lebih gede. Contoh, industri makanan cepat saji. Burger di McDonald bukan cuma makanan, tapi komoditas yang didesain buat dijual secepat dan sebanyak mungkin. Setiap komoditas punya dua sisi, nilai pakai dan nilai tukar. Nilai pakai itu manfaat atau fungsi barang. Misalnya, sepatu buat jalan, kain buat baju. Sedangkan nilai tukar adalah harga yang lo bayar buat dapetin barang itu. Nah, ini yang bikin kapitalisme menarik. Sepatu sama kain, walaupun beda fungsi, bisa punya nilai tukar yang sama karena nilai mereka diukur berdasarkan waktu kerja manusia yang dikandung. Contoh, sneaker limited edition dari brand Hypebeast bisa ditukar sama barang lain yang nilainya setara. Kayak gadget baru. Bukan karena sepatu itu lebih berguna, tapi karena ada nilai kerja yang bikin barang itu mahal. Kenapa sepatu bisa seharga kain? Atau jam tangan bisa setara whisky? Jawabannya ada di waktu kerja yang dipakai buat bikin barang itu. Makin banyak waktu kerja yang dihabisin, makin tinggi nilainya. Contohnya, kalau sepatu handmade butuh 5 jam buat bikin, kain juga butuh 5 jam buat produksi. Mereka punya nilai yang setara. Kapitalisme ngejual barang bukan cuma dari bahan atau fungsinya, tapi dari waktu kerja di baliknya. Contoh, lihat aja furnitur IKEA. Produk mereka murah karena waktu kerja di pabriknya dipotong habis-habisan lewat otomasi dan efisiensi produksi. Bandingin sama furnitur kayu jati handmade yang waktu bikinnya bisa berminggu-minggu. Nilai kerja yang panjang bikin harga furnitur jati mahal banget. Disinilah trik kapitalisme yang paling jago, bro. Kapitalisme dapat untung bukan dari barang itu sendiri, tapi dari kerja buruh yang nggak dibayar penuh. Contohnya, kalau lo kerja 8 jam sehari dan upah lo cuma buat 4 jam, sisa 4 jam itu jadi nilai lebih yang diambil kapitalis buat profit mereka. Makanya, buruh sering dirugiin. Karena waktu kerja mereka dimaksimalkan, tapi gajinya segitu-gitu aja. Contoh, driver ojek online sering banget ngeluh soal bonus yang makin kecil. Mereka kerja lebih lama buat hasil yang sama. Sementara kayak Grab atau Gojek makin untung besar dari layanan mereka. Bro, kapitalisme tuh bukan sekedar sistem ekonomi, tapi mesin besar yang jalan karena kerja keras buruh. Kalau lo ngerti nilai dan komoditas, lo bakal sadar gimana kita sering banget jadi bagian dari permainan ini. Dengan belajar ekonomi Marxis, kita bisa bongkar kebohongan yang mereka jual ke kita. Kalau lo setuju, kasih like,
share ke temen lo, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan gas terus buat perubahan.